Halo adik-adik, yuk belajar matematika lagi bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kakak akan membahas tentang perhitungan campuran antara bilangan desimal dan pecahan halaman 59. Silakan adik-adik simak dan perhatikan dan dukung terus channel kakak dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari kakak. Baik, kita buka halaman 59 ya, nomor 1. Ayo hitung 2/5 tambah 0,5. Yang pertama, ayo ubah pecahan desimal ke pecahan biasa dan hitunglah. 0,5 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 5/10. 5/10 bisa disederhanakan lagi menjadi 1/2 karena masing-masing dibagi 5 ya. Nah, kemudian baru kita jumlahkan 2/5 tambah 1/2 sama dengan, ingat dalam penjumlahan penyebut kita samakan terlebih dahulu ya. Berarti kita mencari KPK-nya antara 5 dan 2. Penyebutnya kakak samakan 10 ya. Nah, untuk mencari pembilang pertama 10 bagi 5 kali 2 yaitu 4. 4/10. Dan untuk mencari pembilang kedua 10 bagi 2 kali 1 yaitu 5/10. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. 4/10 ditambah 5/10 sama dengan 9/10. Jadi hasilnya adalah 9/10 ya. Berikutnya nomor 2, ayo ubah pecahan biasa ke pecahan desimal dan hitunglah. Nah, dari soal di atas kita ubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. 2/5 kita ubah menjadi pecahan desimal. Nah, adik-adik, cara yang paling mudah untuk mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal, caranya kita ubah menjadi pecahan yang berpenyebut 10 atau berpenyebut 100 atau berpenyebut 1000. Nah, misalnya 2/5 bisa kita ubah menjadi pecahan yang berpenyebut 10. Nah, misalnya per 10 ya penyebutnya. Nah, untuk mencari pembilangnya berarti 10 bagi 5 kali 2 yaitu 4. Jadinya 4/10. Nah, kalau kita ubah menjadi bilangan desimal berarti 0,4. Nah, dari pertanyaan di atas ya, mari kita ubah menjadi bilangan desimal. Berarti 0,4 ditambah 0,5. Kita bisa memakai penjumlahan bersusun. Nah, perhatikan ya cara kakak. 0,4 ditambah 0,5. Perhatikan ya letak komanya, yaitu saling berurutan. Nah, baru kita jumlahkan. 4 ditambah 5 yaitu 9. 0 ditambah 0 yaitu 0. Nah, kemudian kita letakkan komanya sesuai dengan urutannya. Hasilnya adalah 0,9. Berikutnya nomor 2, ayo hitung 0,2 dikurangi 1/6. Yang pertama, ayo ubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Berarti yang diubah adalah 0,2. Nah, 0,2 ini bisa diubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/10. 2/10 bisa disederhanakan lagi menjadi 1/5. Maka 1/5 dikurangi 1/6 sama dengan, nah ingat, dalam pengurangan maupun penjumlahan kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, kita samakan 30 ya. Nah, untuk mencari pembilang pertama yaitu 30 bagi 5 dikali 1 yaitu 6/30. Sedangkan untuk mencari pembilang kedua 30 bagi 6 dikali 1 yaitu 5/30. Nah, baru kita kurangkan. 6/30 dikurangi 5/30. Hasilnya adalah 1/30. Berikutnya nomor 2, ayo ubah pecahan biasa ke pecahan desimal dan hitunglah. Yang kita ubah adalah 1/6 kita ubah menjadi bilangan desimal ya. Nah, kalau kita memakai kalkulator ya, 1/6 bisa kita ubah menjadi bilangan desimal dengan cara 1 dibagi 6. Hasilnya adalah 0,1666 dan seterusnya. Atau bisa ditulis 0,167. Maka
0,2 dikurangi 0,167 yaitu. Nah, kita bisa memakai kalkulator atau bisa memakai pengurangan bersusun ya. Nah, jika memakai pengurangan bersusun berarti 0,200 kita kurangkan dengan 0,167. Hasilnya adalah 0,033. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jika terdapat penjumlahan dan pengurangan antara bilangan desimal dan pecahan, ubah dan samakan dahulu bilangan-bilangan tersebut. Samakan bentuk bilangan tersebut dengan satuan yang sama, bisa kepecahan atau juga desimal. Nah, jika kamu tidak dapat mengubah sebuah bilangan menjadi bilangan desimal yang tepat, ubah bilangan tersebut menjadi pecahan. Nah, sekarang kita masuk ke latihan halaman 59 ya. Ayo hitunglah nomor 1, 0,6 ditambah 4/9. 0,6 kakak ubah menjadi pecahan biasa ya, yaitu 6/10. Berarti 6/10 ditambah 4/9. Nah, kita samakan penyebutnya, yaitu sama-sama 90. Masih ingat ya mencari pembilangnya. Untuk mencari pembilang pertama yaitu 90 bagi 10 kali 6, yaitu 54/90. Untuk mencari pembilang kedua, 90 bagi 9 kali 4, yaitu 40/90. Nah, baru kita jumlahkan 54/90 ditambah 40/90, hasilnya adalah 94/90. Nah, 94/90 ini bisa disederhanakan lagi menjadi 14/90 dan masih bisa disederhanakan lagi menjadi 12/45. Berikutnya nomor 2, 0,7 ditambah 4/5. 0,7 apabila dijadikan pecahan biasa menjadi 7/10. Jadi 7/10 ditambah 4/5 sama dengan, kita samakan penyebutnya ya, yaitu sama-sama 10. Untuk mencari masing-masing pembilangnya adik-adik sudah bisa ya. Sama dengan 7/10 ditambah 8/10. Hasilnya adalah 15/10. 15/10 bisa disederhanakan lagi menjadi 1/5/10 dan bisa disederhanakan lagi menjadi 1/2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Berikutnya nomor 3, 3/7 ditambah 0,4. 0,4 kita ubah menjadi pecahan biasa ya, yaitu 4/10. Jadi 3/7 ditambah 4/10. Sama dengan, kita samakan penyebutnya sama-sama 70 ya. Untuk mencari pembilang pertama, 70 bagi 7 kali 3, yaitu 30/70. Untuk mencari pembilang kedua, 70 bagi 10 dikali 4, yaitu 28/70. Nah, baru kita jumlahkan 30/70 ditambah 28/70, hasilnya adalah 58/70. 58/70 bisa disederhanakan lagi menjadi 29/35. Berikutnya nomor 4, 2/3 ditambah 0,45. Nah, 0,45 ini kalau kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu menjadi 45/100. Nah, mari kita hitung 2/3 ditambah 45/100. Kita samakan penyebutnya 300 ya. Untuk mencari pembilang pertama, 300 dibagi 3 dikali 2, yaitu 200/300. Untuk mencari pembilang kedua, 300 bagi 100 kali 45, yaitu 135/300. Nah, baru kita tambahkan 200/300 ditambah 135/300. Hasilnya adalah 335/300. Nah, bisa disederhanakan lagi menjadi 135/300. 135/300 masih bisa disederhanakan lagi menjadi 17/60 ya. Masing-masing dibagi 5. Nah, berikutnya nomor 5. 7/8 dikurangi 0,3.
0,3 ini kita ubah menjadi pecahan biasa ya, yaitu 3/10. Berarti 7/8 dikurangi 3/10 sama dengan, kita samakan penyebutnya sama-sama 80 ya. Nah, untuk mencari pembilang pertama, 80 bagi 8 kali 7, yaitu 70/80. Untuk mencari pembilang kedua, 80 bagi 10 kali 3, yaitu 24/80. Nah, baru kita kurangkan. 70/80 dikurangi 24/80. Hasilnya adalah 46/80. 46/80 bisa disederhanakan lagi menjadi 23/40. Masing-masing dibagi 2 ya. Berikutnya nomor 6. 1/4/7 dikurangi 0,4. Nah, 1/4/7 ini kita bisa ubah menjadi pecahan biasa, yaitu, masih ingat caranya ya, 1 kali 7 ditambah 4, yaitu 11/7. Penyebutnya masih sama. Nah, 0,4 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 4/10. Berarti 11/7 dikurangi 4/10 sama dengan, kita samakan penyebutnya sama-sama 70 ya. Untuk mencari pembilang pertama, 70 bagi 7 kali 11, yaitu 110/70. Untuk mencari pembilang kedua, 70 bagi 10 kali 4, yaitu 28/70. Nah, baru kita kurangkan. 110/70 dikurangi 28/70. Hasilnya adalah 82/70. 82/70 bisa disederhanakan lagi menjadi 1/12/70 dan masih bisa disederhanakan lagi menjadi 1/6/35. Nah, berikutnya nomor 7. 7/8 dikurangi 0,25. 0,25 ini kita jadikan pecahan biasa ya, yaitu 25/100. Nah, untuk memudahkan pengurangannya nanti ya, adik-adik bisa sederhanakan lagi. 25/100 bisa disederhanakan menjadi 1/4. Jadi 7/8 dikurangi 1/4 sama dengan, kita samakan penyebutnya ya, sama-sama 8. Untuk pembilang pertama masih tetap ya, yaitu 7/8. Nah, untuk pembilang kedua yaitu 8 bagi 4 kali 1, yaitu 2/8. Nah, baru kita kurangi. 7/8 dikurangi 2/8, hasilnya adalah 5/8. Berikutnya nomor 8. 1/5 dikurangi 0,12. 0,12 ini bisa kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 12/100. Kita hitung ya, 1/5 dikurangi 12/100. Nah, kita samakan penyebutnya masing-masing 100 ya. Untuk mencari pembilang pertama, yaitu 100 dibagi 5 dikali 1, yaitu 20/100. Untuk mencari pembilang kedua masih tetap ya, berarti 12/100. Nah, baru kita kurangi. 20/100 dikurangi 12/100. Hasilnya adalah 8/100. 8/100 bisa disederhanakan lagi menjadi 2/25. Jadi hasilnya adalah 2/25 ya. Demikian pembahasan dari kakak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Untuk video berikutnya, kakak akan membahas halaman selanjutnya, yaitu halaman 60. Link video ada di deskripsi bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.